Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan ada upaya berbohong dari Kolonel P dalam kasus kecelakaan di Nagrek. Hal itu disampaikan oleh Panglima TNI pada Selasa 28 Desember 2021 lalu. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengungkapkan Kolonel P, seorang perwira menengah aktif TNI Angkatan Darat, berupaya berbohong atas dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan Sujoli Handi dan Salsabila. Andika saat berada di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta pada Selasa 28 Desember 2021 lalu mengatakan Kolonel P sejak awal diperiksa sudah mulai ada usaha-usaha berbohong. Akan tetapi setelah pihak penyidik mengonfirmasi ke saksi, fakta di lapangan perlahan mulai terungkap. Selain Kolonel P, terdapat dua prajurit yang diduga terlibat dalam kasus ini, yakni Kopral 2DA dan Kopral 2 Ahmad. Andika menjelaskan ketika prajurit ini sebelumnya menjalani penyidikan di Kodam 3 Siliwangi, Jawa Barat. Hal ini sesuai lokasi peristiwa penabrakan itu terjadi, yakni di wilayah Nagrek, Badung, Jawa Barat. Untuk memudahkan pemeriksaan, ketiga prajurit ini kemudian ditarik ke Jakarta agar penyidikan dan penyelidikan bisa dilakukan secara terpusat. Saat ini, Kolonel P ada di tahanan militer yang tercanggih yang disebut SMART yang baru tahun lalu telah diresmikan. Kemudian satu anggota Sertu AS ada di Bogor dan satu lagi DA ada di Cijantung. Andika mengatakan pihaknya telah mengumpulkan tim penyidik maupun auditor militer untuk melakukan penuntutan terhadap ketiga prajurit tersebut. Ia juga mengatakan pihaknya melakukan penuntutan seumur hidup walaupun sebetulnya pasal 340 memungkinkan hukuman mati. Sebelumnya diberitakan masing-masing pelaku tabrak lari tersebut tengah menjalani proses penyidikan. Polisi Militer Angkatan Darat juga telah menahan 3 tersangka prajurit TNI AD yang diduga terlibat kematian Sujoli Handi Haris Putra dan Salsabila. Penahanan dilakukan oleh penyidik Pomat untuk proses pemeriksaan penyidikan terhadap ketiga tersangka. Adapun Handi dan Salsa mengalami kecelakaan di wilayah Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu 8 Desember 2021. Jasad keduanya kemudian ditemukan di aliran Sungai Serayu, Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah pada Sabtu 11 Desember 2021. Dalam perjalanan kasus, oknum TNI diduga terlibat dalam kasus ini. Karena pelaku diduga anggota TNI, maka Kepolisian Resor Kota atau Polresta Bandung menyerahkan kasus ini kepada Polisi Militer Kodam 3 Siliwangi, Jawa Barat. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.